Edwin Channel. Brak brak brak. Ibu tolong Asih. Ku gebrak pintu kamar sekuat tenaga. Namun semua itu percuma saja. Asih. Aku refleks menoleh ke arah sumber suara. Bola mata Suwarni terus berputar dengan lidah yang digerakkan ke kanan dan ke kiri tanpa henti. Walau hantu itu berada di luar kamar, namun itu tak mengurangi rasa takutku sama sekali. Tubuhku merosot ke lantai. Kedua kaki yang kupakai untuk menopang tubuh terasa lemas tak bertulang. Rasanya lebih baik pingsan daripada harus menyaksikan kengerian ini sendiri. Aku hanya bisa menangis untuk menyalurkan rasa takutku. Pergi. Kurai bantal dan kulempar ke arah kaca jendela di mana hantu itu menampakkan diri berharap dia takut dan pergi. Namun sampai bantal habis terlempar, Suwarni masih tetap di sana dengan seringai mengerikan. Kurai selimut tipis yang tergeletak tak jauh dariku. Kututup seluruh tubuh ini. Setidaknya aku tak perlu melihat penampakan Suwarni. Aku menangis sejadi-jadinya di dalam selimut. Takut, kesal, kecewa berbaur menjadi satu. Kenapa ibu dan Mas Herman tega meninggalkan aku sendiri di sini? Padahal aku sedang hamil besar, tapi mereka memilih menyelamatkan diri tanpa mengajakku. Memangnya apa yang mereka sembunyikan dariku? Egois sekali. Lihat saja, Mas. Setelah malam ini berakhir, kupastikan kau akan menerima kemarahanku esok hari. Kedua tanganku mengepal erat. Weses. Hembusan angin sepoi-sepoi seakan menyelusup menembus kain tipis yang menutupi tubuhku. Dadaku kembali bergemuruh dengan bulu-bulu halus yang ikut berdiri. Aku takut jika hantu Suwarni berhasil menembus kamar ini. Dengan tangan bergetar, perlahan kusingkapkan sedikit kain untuk mengintip. Tidak ada siapapun. Namun tiba-tiba perutku terasa kencang, hingga timbul rasa sakit yang semakin lama semakin menjadi. Nak, jangan takut. Kita berdua pasti baik-baik saja. Aku berusaha mengajak janinku berbicara. Namun aku merasa ada gerakan yang begitu kencang dari dalam perut. Selama ini aku tak pernah merasakan gerakan janin semacam itu. Tolong. Sakit. Teriakan yang tersendat karena dipadukan dengan rasa sakit yang amat sangat. Kulihat ada sebuah tonjolan dari dalam perut yang bergerak ke sana kemari. Tolong. Ibu. Mas Herman. Aku meringkuk menahan rasa sakit yang sudah tak bisa kutahan lagi. Ku coba menyentuh gerakan itu dan berhasil menahannya. Benar itu bukan bayi, melainkan seperti kepalan tangan yang terus bergerak di dalam perutku. Siapa kamu? Pergi, jangan sakiti saya. Ucapku sembari menahan isak tangis. 5 menit kulalui dengan rasa sakit yang luar biasa. Teriakanku pada ibu dan Mas Herman seakan tak ada artinya. Kita masih satu atap. Tidak mungkin jika mereka tak mendengar teriakanku sama sekali. Hihihi. Suwarni kembali tertawa di luar sana. Dia terdengar sangat senang mendengarku menderita di dalam sini. Memang semenjak tadi makhluk itu hanya menertawakanku dari luar sembari mengucap sumpah serapah yang aku sendiri tak mengerti. Dia selalu bilang jika dia telah menunggu bayi ini selama bertahun-tahun. Dia juga berkali-kali menyebut nama Darmi dan Joko, yang merupakan nama kedua orang tua Mas Herman. Suara tawa itu perlahan menjauh kemudian hilang terbawa angin. Bersamaan dengan itu, terdengar suara ledakan dari atap rumah. Entah apa yang terjadi di luar sana. Tonjolan di perutku juga ikut menghilang. Namun rasa sakit itu tetap ada walau tak separah tadi. Seperti mulas namun dibarengi rasa sakit yang tak kunjung terhenti. Gak! Akhirnya pintu itu terbuka juga setelah sekian lama. Menampakkan sosok ibu yang langsung berlari ke arahku dengan wajah khawatir. Ya ampun Asih, apa yang terjadi? Apa yang sakit? Maafkan Ibu Asih. Ibu langsung mencecar dengan segala pertanyaan. Perut jawabku lemah. Padahal dalam hati aku sangat kesal padanya. Andai saja dia dan Mas Herman tidak meninggalkanku, mungkin aku tidak akan berakhir mengenaskan seperti ini. Ibu berlari keluar, entah untuk mengambil apa. Tapi aku takut jika ibu berniat mengunciku seperti tadi. Oleh karena itu aku berjalan keluar menyusulnya dengan sisa tenaga yang ada. Selain itu, aku juga sudah tidak tahan berada di ruangan kecil dengan cahaya remang-remang ini. Namun ada yang berbeda saat tubuh ini melewati batas pintu kamar. Hawanya seperti lebih dingin. Kepalaku juga mendadak pusing, hingga sebuah angin yang sangat dingin datang tiba-tiba menerpa leher bagian belakang.
mengakibatkan bulu-bulu halus yang tumbuh di sana kembali berdiri. Aku mengedarkan pandangan untuk mencari keberadaan ibu. Kulihat tadi dia berlari ke arah dapur. Wes! Angin kencang tiba-tiba datang entah dari mana, padahal semua pintu dan jendela terkunci rapat. Semua gorden berkibar kian kemari disertai pintu dan kaca jendela yang bergetar tertiup angin. Kenapa keluar kamar? Ibu sudah bilang jangan keluar kamar lewat waktu maghrib. Teriak ibu yang berjalan mendekat dari arah dapur. Mataku kembali tertuju pada pintu depan yang bergetar hebat menahan kencangnya angin dari luar, hingga pintu itu tak dapat menahannya dan terbuka lebar. Kukira kengerian malam Jumat Kliwon ini sudah berakhir dengan hilangnya suara hantu Suwarni. Namun sepertinya aku terlalu percaya diri. Benar saja, Suwarni kembali datang. Wanita itu berdiri di ambang pintu yang kini telah terbuka lebar. Dia masih memakai baju yang sama seperti saat kami pertama bertemu. Tak lupa sebuah kampak dan seorang bayi yang dia gendong dengan kain jarik turut hadir dalam kedatangannya malam ini. Namun setelah kuamati, bayi dalam pangkuannya bukanlah bayi manusia, melainkan hanya sebuah boneka lusuh yang menyerupai bayi. Entah dari mana datangnya. Sebuah tali tambang tiba-tiba sudah terikat di kusen pintu dengan simpul melingkar. "Yuh, cucumu akan menjadi pengganti anakku dulu," ucap Suwarni pada ibu yang sedang memelukku erat-erat. Tubuh kami bergetar hebat mendengar hal itu. "Tidak, tidak boleh." Ibu berteriak sembari mengerakkan pelukannya. Hihihihihi, Suwarni kembali tertawa. Namun aku bisa merasakan jika tawanya bukan tawa senang melainkan tawa orang yang memendam kesedihan. Aku hanya bisa bertanya-tanya dalam hati apa yang sebenarnya terjadi padanya di masa lalu. Kenapa seperti teka-teki yang sulit belum bisa Yu pecahkan? Tanyakan saja pada wanita durjana di sampingmu. Aku tersentak mendengar kalimat itu. Sepertinya dia bisa mendengar isi hatiku. Usai berkata seperti itu, tubuh Suwarni perlahan terbang lalu memasukkan kepalanya ke dalam simpul tambang itu. Seketika tambang itu menjerat leher Suwarni, sehingga tubuhnya kelojotan tepat di depan mataku. Astagfirullah. Aku memeki kemudian menutup mataku hingga aku merasakan tubuhku melayang. Sejak saat itu aku tak mengingat apapun lagi.